Dunia bulu tangkis gempar setelah media Cina membocorkan kekuatan rahasia Indonesia yang bakal meledak di Thomas Cup 2026 nanti. Kamu sudah dengar belum berita terbaru yang lagi ramai dibicarakan di kalangan pecinta bulu tangkis dunia, khususnya dari negeri tirai bambu? Wah, ada apa lagi nih? Sepertinya menarik sekali kalau sampai media Cina yang angkat bicara soal tim Indonesia. Biasanya mereka sangat kritis terhadap lawan-lawannya di lapangan pertandingan internasional. Betul sekali. Kali ini media Cina bernama IUK secara terang-terangan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan sama sekali untuk ajang Thomas Cup 2026 mendatang yang akan digelar di Denmark. Wah, itu pengakuan yang luar biasa jujur ya. Padahal kita tahu persaingan di Thomas Cup itu selalu sangat ketat. Apalagi dengan kemajuan pesat negara-negara lain seperti Denmark, India, dan tentu saja Cina sendiri. Memang benar. Tapi media Cina itu melihat ada sesuatu yang sangat potensial dari skuad merah putih saat ini, terutama dengan munculnya nama-nama pemain muda berbakat seperti Alwi Farhan dan si anak ajaib Ubed. Oh, Alwi Farhan dan Mozaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed itu ya. Mereka memang sedang naik daun sekali belakangan ini berkat performa mereka yang sangat konsisten dan memukau di setiap laga internasional. Tepat sekali. Alwi Farhan kini sudah berada tepat di belakang Jonathan Christie dalam urutan peringkat, dan dia diprediksi akan menjadi tunggal putra kedua yang sangat mematikan di skuad Thomas Cup nanti. Itu artinya posisi tunggal putra kita akan sangat solid dan berlapis ya. Kalau Alwi jadi tunggal kedua, lalu bagaimana dengan nasib Anthony Sinisuka Ginting yang selama ini jadi andalan utama kita? Nah, itulah yang menjadi sorotan utama media Cina tersebut. Anthony Ginting saat ini memang sedang mengalami masa-masa sulit karena cedera yang membekapnya sepanjang musim 2025 kemarin yang cukup berat. Sayang sekali ya, padahal Ginting adalah pemain kelas dunia dengan teknik yang sangat luar biasa indah. Tapi memang cedera adalah musuh terbesar bagi setiap atlet profesional dimanapun mereka berada sekarang. Karena performa Ginting yang masih belum stabil sepenuhnya, munculnya Ubed menjadi berkah tersendiri bagi tim Indonesia sebagai opsi tunggal putra ketiga yang sangat menjanjikan untuk mencuri poin penting dalam pertandingan. Apalagi Ubed baru saja menjuarai turnamen BWF Super 300 Thailand Masters 2026 kemarin kan? Itu prestasi yang sangat gila dan membanggakan untuk pemain yang masih sangat muda belia. Benar sekali. Kemenangan Ubed di Thailand Masters itu seolah memberikan sinyal bahaya bagi negara-negara lain bahwa proses regenerasi tunggal putra Indonesia berjalan dengan sangat sukses, cepat dan juga terarah dengan sangat baik. Saya jadi tidak sabar ingin melihat bagaimana aksi mereka di tanah Denmark nanti. Thomas Cup 2026 di kota Horsens pasti akan menjadi panggung yang sangat bersejarah bagi karir mereka. Denmark memang akan menjadi saksi pembuktian tim-tim elit dunia dari tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026 mendatang. Dan Indonesia datang ke sana dengan ambisi besar. Dengan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Ubed di sektor tunggal, sepertinya kita punya formasi yang sangat mengerikan dan sulit untuk ditembus oleh lawan manapun, termasuk tim tangguh dari negeri tirai bambu. Itulah alasan utama mengapa IUK sampai memberikan perhatian khusus. Mereka melihat bahwa meskipun Ginting sedang menurun, Indonesia punya cadangan yang tidak kalah menakutkan dalam diri pemain muda potensial ini. Luar biasa sekali ya proses pembinaan yang dilakukan di Pelatnas PBSI. Mereka seolah tidak pernah kehabisan stok pemain berbakat yang siap tempur di level internasional kapan saja negara memanggil dan membutuhkan tenaga. Sorotan ini juga menjadi beban sekaligus motivasi tambahan bagi Alwi dan Ubed untuk terus membuktikan bahwa mereka benar-benar layak mengemban tugas negara di ajang sebesar dan seprestisius ajang Thomas Cup tersebut. Kita sebagai penggemar harus memberikan dukungan penuh kepada mereka, karena tekanan mental di ajang beregu seperti Thomas Cup itu sangat berbeda jauh dibandingkan dengan saat bermain di turnamen individu biasa. Betul, aspek mentalitas adalah kunci utama untuk meraih kemenangan di Thomas Cup. Dan melihat bagaimana Ubed bermain dengan sangat tenang di final Thailand Masters kemarin, saya rasa dia punya mental juara kuat. Jadi dengan masuknya Alwi dan Ubed ke dalam radar utama, celah tersebut kini tertutup rapat dan justru bertransformasi menjadi senjata baru yang sangat mematikan bagi lawan yang mencoba mencari kelemahan tim kita. Kurang lebih seperti itu poin-poin ulasannya. Media Cina bahkan menyebut bahwa tim Merah Putih memiliki kedalaman skuad yang sangat potensial untuk kembali merebut trofi Thomas Cup yang sangat kita rindukan ke Indonesia. Wah, kalau sampai trofi Thomas Cup itu kembali ke pelukan Indonesia, pasti akan menjadi perayaan nasional yang sangat meriah di seluruh pelosok negeri, mengingat besarnya cinta masyarakat kita pada olahraga bulu tangkis ini. Merdeka! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head
Dunia bulu tangkis gempar setelah pelatih ganda putra Indonesia secara mengejutkan membongkar rahasia besar di balik target juara Fajar dan Fikri di All England 2026. Kalian tidak akan percaya dengan apa yang baru saja terjadi di Pusat Pelatihan Nasional Cipayung, karena kabar ini benar-benar mengubah peta persaingan bulu tangkis dunia menjelang turnamen paling bergengsi di muka bumi, yaitu All England 2026. Benar sekali. Atmosfer di sana mendadak sangat panas setelah pengumuman resmi mengenai target besar yang dibebankan kepada pasangan ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Syahibul Fikri, yang kini menjadi sorotan utama jutaan pasang mata pecinta tepok bulu. Bayangkan saja, All England 2026 yang merupakan turnamen tertua dan paling sakral dalam sejarah bulu tangkis akan segera digelar pada tanggal 3 hingga 8 Maret mendatang. Dan Indonesia sudah menyiapkan amunisi terbaiknya untuk mengguncang Birmingham. Tapi yang paling menarik adalah alasan dibalik penunjukan Fajar dan Fikri sebagai tumpuan utama. Padahal kita tahu, Indonesia menurunkan 5 wakil hebat di sektor ganda putra, termasuk pasangan-pasangan muda yang sedang naik daun seperti Raymond Indra dan Nicolaus Wakin. Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, akhirnya buka suara dan mengungkapkan sebuah fakta yang selama ini tersembunyi dari publik, yaitu mengenai keunggulan persiapan yang dimiliki Fajar dan Fikri yang jauh melampaui pasangan lainnya di pelatnas. Ini sangat krusial karena Antonius menegaskan bahwa waktu persiapan yang lebih panjang adalah faktor kunci yang akan menentukan siapa yang akan berdiri di podium tertinggi, dan ternyata Fajar serta Fikri sudah mencuri start sejak berbulan-bulan yang lalu. Sementara pasangan lain seperti Raymond dan Wakin masih sibuk terbang dari satu turnamen ke turnamen lainnya, Fajar dan Fikri justru menarik diri sejenak untuk membangun kekuatan fisik dan strategi yang jauh lebih matang demi satu tujuan utama, yaitu gelar juara. Antonius bahkan secara gamblang membandingkan situasi ini dengan mengatakan bahwa Raymond dan Wakin mungkin hanya punya waktu persiapan 2 minggu saja, sebuah perbandingan yang sangat kontras jika kita melihat dedikasi yang sudah dicurahkan Fajar dan Fikri. Namun jangan salah sangka, persaingan di sektor ganda putra dunia saat ini benar-benar gila dan sangat merata. Setiap pemain memiliki ambisi yang sama untuk menjadi raja di turnamen tertua di dunia ini, sehingga persiapan maksimal adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Kita juga tidak boleh melupakan performa menjanjikan dari Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang baru saja menjuarai Thailand Masters bulan lalu, yang artinya kekuatan ganda putra Indonesia sebenarnya sangat menakutkan bagi lawan-lawan dari luar negeri. Dengan sejarah emas ganda putra Indonesia yang terakhir kali meraih gelar juara All England pada tahun 2024, tekanan tentu sangat besar agar trofi tersebut kembali pulang ke tanah air tercinta di tahun 2026 ini. Tapi dengan persiapan yang disebut-sebut sangat matang dan terencana dengan sangat detail oleh tim pelatih, rasanya optimisme ini bukan sekedar bualan belaka, melainkan sebuah rencana serangan balik yang sangat mematikan bagi lawan. Antonius Budi Arianto sendiri menegaskan bahwa meskipun mereka berharap semua pemain bisa menjadi juara, fokus utama persiapan mereka memang dirancang agar Fajar dan Fikri benar-benar siap tanding dalam kondisi puncak saat menginjakkan kaki di lapangan. Keunggulan pengalaman Fajar dan Fikri memang tidak bisa dibohongi. Mereka tahu bagaimana rasanya bertanding di bawah tekanan ribuan penonton di Birmingham, dan itu adalah modal yang tidak dimiliki oleh pasangan-pasangan debutan lainnya. Selain itu, kehadiran pasangan non-pelatnas seperti Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani juga memberikan warna tersendiri dalam skuad Indonesia, menunjukkan bahwa kita punya kedalaman skuad yang luar biasa hebat. Tapi tetap saja, narasi besar kali ini adalah tentang bagaimana Fajar dan Fikri mampu memikul beban ekspektasi seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan kejayaan ganda putra di panggung All England yang sangat legendaris itu. Setiap sesi latihan di Cipayung kini terasa jauh lebih intens. Kabarnya Fajar dan Fikri benar-benar tidak memberikan celah sedikit pun untuk rasa lelah, karena mereka sadar bahwa sejarah hanya mencatat nama para pemenang, bukan mereka yang hampir menang. Jika kita melihat ke belakang, regenerasi ganda putra Indonesia memang sedang berjalan sangat pesat, namun keputusan pelatih untuk tetap mempercayakan target besar kepada senior seperti Fajar adalah langkah yang sangat strategis dan penuh perhitungan matang. Persiapan berbulan-bulan yang diungkapkan Antonius tadi sebenarnya adalah pesan peringatan bagi pasangan-pasangan top dunia lainnya seperti dari Korea, Cina, atau Malaysia, bahwa Indonesia datang dengan rencana yang sangat matang dan mematikan. Kita semua tentu sangat penasaran, apakah strategi persiapan panjang ini akan benar-benar membuahkan hasil manis, ataukah tekanan yang begitu besar justru akan menjadi bumerang bagi Fajar dan Fikri di tengah kepungan pemain muda dunia. Satu hal yang pasti, semangat juang pahlawan-pahlawan bulu tangkis kita tidak pernah padam, dan All England 2026 akan menjadi saksi bisu perjuangan luar biasa Fajar dan Fikri dalam mengukir tinta emas sejarah baru. Mari kita berikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk tim ganda putra Indonesia agar mereka bisa tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara yang sangat kita dambakan. Karena Indonesia adalah rumah bagi para juara bulu tangkis sejati. Persiapan sudah maksimal, strategi sudah di tangan, dan kini tinggal menunggu waktu untuk membuktikan siapa yang paling layak disebut sebagai penguasa lapangan hijau di turnamen bulu tangkis paling bersejarah sepanjang masa ini. Sampai jumpa di Birmingham, dan mari kita saksikan bersama bagaimana Fajar dan Fikri menjawab tantangan besar ini dengan aksi-aksi gemilang yang akan membuat seluruh dunia terpukau dan mengakui kehebatan bulu tangkis Indonesia.
Jangan lewatkan setiap detiknya, karena All England 2026 akan penuh dengan kejutan, drama, dan tentu saja semangat juang pantang menyerah dari putra-putra terbaik bangsa yang siap bertarung hingga tetes keringat terakhir. Indonesia pasti bisa, Indonesia juara, dan mari kita nantikan momen kemenangan itu bersama-sama, karena kemenangan mereka adalah kemenangan kita semua, seluruh rakyat Indonesia yang mencintai olahraga luar biasa ini.